Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nara Kucing. Oke teman-teman, bagaimana kabar kucing kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Begitu juga dengan ownernya, semoga sehat selalu. Di video kali ini karena banyak tanggapan mengenai kucing yang sakit ya teman-teman. Kucing teman-teman di rumah banyak yang sakit. Kemudian memang ini juga lagi banyak kucing yang terkena virus ya teman-teman. Jadi mengenai virus ini saya bakal bahas tentang jadi karena memang vaksin ini sangat penting untuk kucing kita agar kucing kita terhindar dari penyakit ini gitu kan. Jadi ketika kucing kita sudah vaksin, kita jadi lebih tenang ya teman-teman. Kucing kita itu tidak cepat sakit dan memperkecil potensi kucing kita tertular virus dari kucing lain ya teman-teman. Jadi seberapa penting vaksin untuk kucing kita, kemudian mulai kapan kita harus vaksin kucing kita, terus kemana kita harus vaksin dan berapa biayanya biasanya ya teman-teman, dan apa sih manfaat vaksin itu sendiri, saya bakal jelaskan di video kali ini ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel Nara Kucing ini agar kami terus upload videonya dengan rajin, kemudian channel ini juga bisa cepat berkembang ya. Jadi simak terus videonya sampai dengan habis agar informasi yang saya sampaikan sampai di teman-teman dengan baik ya. Jadi teman-teman juga bisa lebih paham seberapa pentingnya kita vaksin kucing kesayangan kita di rumah. Jadi teman-teman bisa langsung berangkat ke klinik hewan sekarang juga. Ayo bantu subscribe, like, komen, dan share. Kemudian kita langsung saja cekidot. Jadi kita mulai dari apa itu vaksin ya. Vaksin adalah suatu upaya untuk melindungi kucing kita dari berbagai penyakit termasuk virus ya teman-teman. Dan cara kerjanya dia membentuk kekebalan tubuh ya. Jadi kucing kita bisa lebih peka terhadap resiko penyebaran penyakit virus yang menular ya teman-teman, dari kucing lain ataupun dari udara ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah melakukan vaksin, kucing kita bisa lebih kebal. Itu pun bergantung pada kondisi vaksin itu sendiri, apakah berhasil atau tidak. Nah jadi vaksin juga ada yang gagal ya teman-teman. Lebih hati-hati ketika kita mau ke klinik hewan. Sebelum kita vaksin, kita pastikan dulu kucing kita itu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Tidak jamuran, tidak cacingan, kemudian tidak sedang dalam keadaan flu atau demam dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kucing kita benar-benar sehat, berat badannya ideal, kemudian nafsu makannya bagus, aktif. Nah, baru kita bisa datang ke klinik hewan untuk minta divaksinnya. Sebab kalau tidak, vaksin itu sendiri bisa terjadi kegagalan ya. Kenapa terjadi kegagalan? Karena ketika si vaksin itu mau membentuk kekebalan tubuh, imun kucing kita itu sedang sibuk terhadap penyakit-penyakit yang dia alami ya teman-teman. Jadi kenapa jadi tidak berhasil vaksinnya? Jadi ketika dia divaksin, kucing kita sendiri itu sedang sibuk gitu. Kalau lagi sakit itu sedang sibuk mengatasi atau menangani penyakit-penyakit itu sendiri gitu. Jadi si vaksin ini bisa saja gagal ya. Kemudian ada juga penyebabnya vaksin gagal itu human error. Tapi ini jarang terjadi ya. Mungkin Pak Dokter dan Bu Dokter itu salah suntik ya, atau ada hal-hal yang di luar dugaan yang membuat vaksin itu gagal. Tapi jarang terjadi ya kalau human error. Nah kemudian ada juga kondisi vaksinnya. Teman-teman, kondisi si obat vaksinnya ini bisa jadi kadaluarsa ya kan, tidak dicek lagi ternyata dia sudah kadaluarsa ya. Ini juga jarang terjadi sih ya, tapi bisa saja gitu kan, bisa saja. Makanya kita dan dokter harus saling teliti dan harus saling mengingatkan. Jadi ketika teman-teman datang ke dokter hewan, teman-teman harus lebih memberikan informasi yang detail kondisi keadaan kucing kita saat ketika mau divaksin ya. Misalkan, dok kucing saya lagi jamuran gitu, dok kucing saya lagi nggak aktif, dok kucing saya lagi kurang nafsu makannya. Nah, kita harus berikan itu informasinya kepada dokter ya. Jadi nanti dokter yang memutuskan apakah bisa divaksin saat itu atau tidak ya. Jadi teman-teman juga harus tidak boleh memaksakan kucing kita mau vaksin hari itu juga gitu ya.
Oke, setelah itu kita baru bahas apa saja sih vaksinnya gitu ya. Dan vaksin itu kalau di manusia ya, kalau di kita itu seperti imunisasi ya teman-teman. Jadi jadwal-jadwal posyandu itu imunisasi. Nah, sama dengan kucing juga punya jadwal. Mereka juga sama seperti imunisasi gitu ya, sama-sama meningkatkan kekebalan tubuh atau membentuk kekebalan tubuh untuk menghindari penyakit-penyakit yang menular atau penyakit-penyakit yang berbahaya terhadap tubuh kita ya. Nah teman-teman, untuk vaksin ini ya, ada beberapa owner atau pemilik kucing ini mungkin juga teman-teman di rumah, sebagian teman-teman di rumah memiliki keterbatasan untuk vaksin ya, karena memang biayanya lumayan ya teman-teman. Kalau kita tidak memiliki uang, kita memang agak susah untuk vaksin gitu kan. Nah karena memang soal biaya ini saya pun kadang-kadang memiliki kendala ya teman-teman. Jadi terkadang saya juga harus menabung dulu baru saya bisa vaksin kucing saya ya. Mengenai biaya vaksin ini memang lumayan mahal ya teman-teman, kisaran 200 sampai di 300 ribu rupiah ya. Ada beberapa klinik yang 250, itu udah F4 ya. F3 itu biasanya 180 sampai 220, F4 250 sampai 280 ribu ya. Untuk berbeda daerah biasanya berbeda juga biayanya ya teman-teman. Nah di sini saya juga kadang mengalami kendala soal biaya ini, memang lumayan mahal ya untuk vaksin kucing ini sendiri, kecuali rabies. Jadi ada beberapa teman di sini masih ada yang salah memahami bahwa vaksin rabies itu bisa menghindari penyakit yang menular ya, virus, seperti virus ya teman-teman. Jadi vaksin yang saya share ini singkat katanya adalah vaksin untuk mencegah dari virus-virus ya teman-teman, virus kucing yang jelasnya ya. Kalau vaksin rabies itu hanya untuk gigitan-gigitan yang menyebabkan infeksi ataupun hal-hal lain yang disebabkan oleh penyakit rabies ini ya. Jadi sebelum pembahasan lebih jauh, jika teman-teman memiliki kendala di biaya untuk vaksin ini, belum bisa untuk vaksin, tapi teman-teman juga sangat khawatir terhadap penyebaran virus ini ya, ada hal penting yang harus saya sampaikan sebelumnya untuk mempersempit ruang penyebaran virus kepada kucing kesayangan kita di rumah ya. Jadi hal penting itu adalah teman-teman harus rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ke klinik hewan ya. Jadi rutin itu bisa sebulan sekali ataupun bahkan 2 minggu sekali gitu ya teman-teman, bawa kucing kita untuk dikonsultasikan ke dokter hewan. Nah kemudian yang kedua, teman-teman juga harus rajin grooming ya, atau rajin mandiin kucingnya di rumah. Jika teman-teman tidak bisa bawa ke pet shop, teman-teman belajar mandiin kucing sendiri di rumah ya teman-teman, karena sebenarnya kita memang sebagai owner itu harus bisa ya, jadi tidak bergantung pada pet shop juga ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus melakukan sosialisasi. Jadi apa itu sosialisasi? Sosialisasi itu adalah kita harus memperkenalkan kucing kita dengan lingkungan di sekitarnya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kucingnya bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Jadi ketika lingkungan sekitar sedang kurang bagus, nah kucing teman-teman itu bisa lebih peka. Jadi dia bisa lebih cepat-cepat pindah tempat atau pindah untuk tidurnya atau untuk bermainnya. Jadi mereka lebih bisa memahami kondisi setiap harinya di sekitarnya ya. Nah untuk yang keempat, kucing teman-teman harus diajarkan disiplin ya. Ajarkan kucing kesayangan kalian di rumah apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Jadi kalian juga harus mengajarkan itu ya, karena kucing kita itu sebenarnya pintar. Tergantung dengan kita menyempatkan waktu untuk mengajarkan mereka gitu. Jadi mereka nanti bisa lebih disiplin. Mereka lebih tahu ini tidak boleh, itu boleh gitu ya. Jadi mereka lebih disiplin mengenai waktu makan, mengenai bermain ya kan, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh digigit, apa yang tidak boleh digigit gitu ya. Jadi teman-teman tidak gampang sakit, tidak sembarangan. Pupnya juga kan begitu. Kalau teman-teman disiplin mengenai pupnya, mereka harus di sini dan mereka harus di sini dan mereka tidak boleh pup di sini gitu. Jadi kucing kalian juga bakal mengerti itu gitu ya, ketika kita mengajarkan disiplin ya. Nah, itu saja hal pentingnya ketika kucing kita tidak bisa kita bawa untuk vaksin ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal-hal penting yang baru saja saya sampaikan untuk mengurangi potensi kucing kalian itu gampang sakit ya, atau mudah tertular
penyakit virus dari kucing-kucing lainnya atau lingkungan sekitar. Nah, oke, mari kita bahas seputar vaksin berikut perawatan. Dokter akan memberikan buku vaksin sebagai bukti bahwa kucing kita sudah selesai divaksin dan untuk kita mengetahui jadwal selanjutnya untuk vaksin kucing kesayangan kita. Jadi, jika kita mulai vaksinasi kucing kita mulai dari usia 8 minggu atau 1 bulan dengan berat badan itu harus ideal ya, harus di atas 1 kg baru kucing kita bisa divaksin. Nah, kemudian setelah vaksin pertama kali di usia 8 minggu, kita ulang lagi di usia 16 minggu. Nah, kemudian setelah 16 minggu, teman-teman bisa ulang 1 tahun kemudian. Biasanya dokter menyarankan seperti itu. Nah, teman-teman yang misalnya memiliki kucing sudah usia dewasa baru bisa divaksin atau baru mulai divaksin. Jadi di awal vaksin teman-teman bisa langsung Velocel 4, kemudian nanti 1 tahun lagi teman-teman bisa mengulang untuk vaksin Velocel 4-nya lagi ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penyakit-penyakit yang bisa dilawan oleh antivirus Velocel 4 ya. Yang tadi saya sebutkan ada rhinotracheitis. Apa itu rhinotracheitis? Rhinotracheitis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes dan dapat menyebabkan permasalahan pada saluran napas bagian atas biasanya. Nah, masa inkubasinya yaitu masa dari masuknya virus sampai timbulnya gejala berkisar antara 3 sampai 5 hari. Kucing dari segala usia berpotensi terinfeksi tetapi lebih beresiko pada anak kucing. Nah, untuk yang kedua itu ada virus Kalikivirus. Untuk Kalikivirus ini biasanya sering banyak menyerang kucing-kucing kesayangan kita di rumah ya teman-teman. Penyerangannya bisa melalui udara atau bersentuhan langsung dengan kucing lain yang terserang virus ini. Nah, biasanya dia menyerang pada bagian saluran atas pernapasan sehingga kucing kita menjadi sesak dan tidak bernafas ya teman-teman. Untuk selanjutnya antivirus Velocel 4 ini bisa juga menghindari kucing kita dari penyakit panleukopenia. Nah, apa itu panleukopenia? Virus panleukopenia atau biasa yang sering kita dengar yaitu distemper menyerang saluran pencernaan kucing dan memicu ulcus pepticum ya. Akibatnya kucing menjadi diare yang berdarah, kemudian dehidrasi, malnutrisi, anemia dan bahkan menyebabkan kematian. Karena jumlah sel darah putih juga berkurang sehingga sistem kekebalan tubuh melemah. Nah, untuk yang terakhir, antivirus ini bisa menghindari kucing kita terkena penyakit Chlamydia. Nah, apa itu Chlamydia? Mungkin ada beberapa teman yang sudah tahu. Chlamydia itu biasanya menyerang pada bagian saluran pernapasan juga ya teman-teman, dan infeksi pada mata. Jadi jika teman-teman memiliki kucing di rumah yang sakit mata tidak kunjung sembuh, teman-teman bisa langsung periksakan kucingnya ke dokter ya, karena bisa saja dia terserang virus Chlamydia. Nah teman-teman, jadi itu penjelasannya bagaimana teman-teman di rumah sudah mengerti dan sudah memahami apa sih manfaat daripada vaksin ya. Jadi kembali lagi buat teman-teman di rumah yang belum bisa bawa kucingnya untuk vaksin ke klinik hewan, teman-teman yang tadi saya bilang, teman-teman harus menjaga hal-hal penting yang tadi saya sampaikan agar kucing teman-teman itu terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya ya teman-teman. Jadi itu saja video penjelasan mengenai vaksin. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.